Inilah contoh doa yang mujarab, yang bisa menjadi contoh untuk doa kita. Semoga doa kita juga berbuah seperti doa ini. Dominus vobiscum. Inilah contoh doa yang mujarab, yang bisa menjadi contoh untuk doa kita. Semoga doa kita juga berbuah seperti doa ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita baca Injil pada hari ini, Injil Matius bab 11, ayat 25 sampai 27. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini menampilkan Yesus yang sangat berbeda dengan yang kemarin kita baca. Kemarin kita membaca Yesus yang menyampaikan sabda celaka. Kali ini Tuhan kita Yesus Kristus tampak sedemikian lembut dan memberi teladan bahkan kepada kita, kepada para murid-Nya. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam hal berdoa. Hari ini kita berjumpa dengan Yesus yang berdoa kepada Allah
Bapa. Ada yang bertanya, loh katanya Yesus Tuhan, kok berdoa? Apa salahnya? Memang tidak boleh. Memang Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Yesus Kristus tidak lain adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan Yesus berdoa tentu tidak untuk dirinya sendiri, juga tidak kepada dirinya sendiri, melainkan Tuhan kita Yesus Kristus berdoa kepada Allah sebagai Bapa, karena Tuhan kita Yesus Kristus tidak lain adalah Putra Allah yang Maha Tinggi. Sang Putra berdoa kepada Bapa. Dan dengan demikian Tuhan kita Yesus Kristus memberi teladan untuk kita bagaimana kita harus berdoa. Injil hari ini sangat jelas. Doa syukur Yesus yang sekali lagi sangat berbeda dengan narasi yang kita baca sebelumnya dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Sementara beberapa kota memang menolak Yesus Kristus, masih ada kawanan kecil para muridnya, setidaknya 12 rasul, yang percaya kepadanya dalam kesederhanaan dan penyerahan pada iman akan Kristus. Maka doa Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil pada hari ini memberikan teladan untuk para murid. Dan itu yang membuat Tuhan kita Yesus Kristus bersyukur. Maka dalam doa kita mendengar Yesus yang berseru, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai," atau lebih tepatnya orang-orang yang merasa bijak dan pandai, hanya merasa tapi belum tentu bijak dan pandai. Justru rahasia kerajaan Allah dinyatakan kepada orang kecil. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin Yahudi yang tentunya juga bijak dan pandai, tetapi mereka menolak pewartaan Kristus. Dan karena itu, ketika ada sekelompok kecil yang menerima pewartaan, Yesus bersyukur kepada Bapa. Dalam Injil Matius, doa yang baru saja kita baca, itu sering disebut sebagai seruan kegembiraan mesianik, seruan kegembiraan Kristus. Yesus adalah teladan doa kita, dan memulai doanya dengan sepenuhnya mengakui karya Allah Bapa. Bapa telah berkarya melakukan dan menyingkapkan, mewahyukan rahasia kerajaannya kepada orang-orang kecil. Yesus berdoa dalam kesadaran yang total, yang penuh, dan itu ditandai dengan sukacita. Kita ingat apa yang disampaikan oleh Paus Benediktus ke-16 dalam katekesenya pada tanggal 7 Desember tahun 2011. Bapa Suci Paus Benediktus ke-16 pada waktu itu menulis, "Seruan kegembiraan adalah puncak dari perjalanan doa, di mana persekutuan Yesus yang mendalam dan erat dengan kehidupan Bapa dalam Roh Kudus tampak jelas, dan keilahiannya sebagai putra dinyatakan." Ini sekaligus menjadi jawaban kepada siapapun yang bertanya, "Lu, katanya Yesus Tuhan, kok berdoa kepada Allah?" Yesus berdoa karena keteladanan,
dalam keintiman, dalam kemesraan sebagai sang putra kepada Bapa. Yesus dengan jelas menyebut dalam Injil tadi Allah sebagai Bapa dan mengungkapkan persekutuannya yang sangat intim antara Yesus sebagai sang putra dan Allah sebagai Bapa. Hanya dengan bersekutu dengan Allah, kita juga dapat mengenal Allah dan mengalami relasi secara mesra, intim. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus memiliki pengetahuan yang sejati tentang Allah sebagai Bapa, karena persatuannya yang begitu erat dan mesra itu. Dan dengan doa yang kita dengarkan tadi, Tuhan kita Yesus Kristus ingin memberikan teladan kepada kita, keintiman yang sama. Sekali lagi, dalam katekese tanggal 7 Desember 2011, Paus Benediktus ke-16 menulis lanjutan dari kalimat-kalimat tadi adalah, dalam berdoa, Yesus mengingatkan kita akan narasi agung Alkitab tentang sejarah kasih Allah bagi manusia yang dimulai dengan tindakan penciptaan. Yesus menjadi bagian dari kisah kasih itu. Dia adalah puncak dan pemenuhannya, dan kitab suci diterangi melalui pengalaman doanya dan hidup kembali dalam kepenuhannya yang terluas. Pewartaan misteri Allah dan tanggapan manusia yang diubah oleh relasi yang intim ditunjukkan kepada kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus menyingkapkan misteri-misteri ini bukan kepada mereka yang sombong, yang merasa diri bijak dan pandai, tetapi kepada orang-orang kecil, orang-orang yang lemah. Itu berarti juga syarat untuk masuk dalam keintiman relasional itu tidak lain adalah kerendahan hati. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkatilah umat-Mu, berkatilah orang-orang yang dengan rendah hati dan jujur mengandalkan hidup hanya kepadamu dalam Yesus Kristus. Kau berkati sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada. Yang sakit kau jamah, kau pulihkan, kau sembuhkan, kau beri kekuatan dan penghiburan. Yang lemah kau topang dengan kasih karuniamu. Yang ragu-ragu kau mantapkan di dalam iman. Dan engkau menyembuhkan kegelisahan kami. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.